Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini puasa ke-8 oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keistiqomahan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk kita semuanya saling belajar dan mengingatkan. Semoga Anda semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas dan ibadah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan terkait dengan fi fadilati tarbiyatil aulad. Keutamaan mendidik anak turun kita semuanya agar menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya berkualitas dalam segi keilmuan duniawi tapi juga keilmuan ukhrawi, jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hala walidun waladahu afdola min adabin hasanin." Tidaklah seorang ayah ataupun orang tua memberikan kepada anaknya lebih baik daripada akhlak, daripada tata krama, daripada adab yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta kepada para orang tua lebih baik memberikan pembelajaran, lebih baik memberikan warisan adab yang baik, ilmu yang baik, daripada meninggalkan harta yang akhirnya akan menjadi permasalahan yang besar di belakangnya. Memang hal ini harus kita tanamkan agar apa? Tingkah laku putra putri kita, tingkah laku anak-anak didik kita semuanya mampu meneladani Rasulullah SAW. Karena miniatur atau yang paling cocok dicontoh akhlak dan perilakunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak beradab, maka hal itu akan membuat hal yang kurang dan kita mungkin tidak bisa untuk menjadi orang yang baik. Kita menciptakan generasi yang berpendidikan, kita menciptakan generasi yang milenial, kita menciptakan generasi yang entrepreneur, yang kaya, santri harus kaya, tapi juga diimbangi dengan akhlak budi pekerti. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan lagi, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, la ayyu addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaq. Bahwa pendidikan adab, pendidikan tata krama, pendidikan budi pekerti seorang ayah, orang tua, waladahu kepada anaknya, ayyu allimahul adaba syari'ata wal mandubah, baik adab yang syar'i ataupun yang disunahkan, itu lebih baik daripada sodakoh bisoin. Satu sok itu 2,7 kilogram. Ini lebih baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mewariskan harta, mewariskan kekayaan itu tidak lebih baik daripada kita mewariskan ilmu dan adab. Ini penting. Karena kekayaan bisa habis, seketika bisa habis, tapi kalau ilmu adab, tata krama akan dibawa sampai mati. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabiuna Muhammad SAW juga bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Wahai kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah kalian semuanya pada anak-anakmu, wa asinu adabakum, dan buatlah baik adabnya. Ini memang penting sekali.
Qala al-qaumiyyu wal adabu huwa istimalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Lah adab itu apa? Al-qaumiyyu menjelaskan bahwa adab adalah melakukan semua perkara dalam hal melakukan perkara yang dipuji, baik secara ucapan, qaulan wa fi'lan maupun pekerjaan. Jadi yang dipuji agama, yang dipuji orang lain, ini adab. Wakila huwa ta'dhimu man fawqahu. Dan diriwayatkan lagi juga adab itu adalah mengagungkan, menghormati orang yang fawqahu, yang di atasnya. Warifku biman dunihi, dan berbelas kasih, memiliki belas kasihan kepada orang yang di bawahnya. Rawahu Ibnu Majah. Jadi adab itu adalah melakukan perkara yang dipuji, baik secara pekerjaan maupun ucapan. Dan adab itu bisa dikatakan kita mampu untuk menghargai orang yang di atas kita, kemudian berbelas kasih kepada orang yang di bawah kita, dan tentunya kita bisa menjadi sahabat bagi orang yang setara dengan kita. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati darun yuqalu laha darul farah, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah rumah darul farah yang dinamai darul farah, rumah kebahagiaan. Loh, ini untuk siapa darul farah ini? La yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'minin. Tidak akan masuk surga ataupun tidak akan masuk rumah yang namanya darul farah ini bagi orang-orang la darul farah la yadkhuluha illa man farraha yatama mukminin. Tidak akan masuk ke darul farah itu kecuali orang-orang yang membuat bahagia anak-anak yatimnya orang mukmin. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah rumah yang namanya darul farah, la yadkhuluha illa man farraha yatamal mukminin, di mana manusia kaum mukminin muslimah tidak bisa masuk ke rumah yang di dalam surga itu kecuali orang-orang yang mampu membahagiakan anak yatim. Ya Allah, ya Allah. Kemudian yang selanjutnya juga sama, tidak hanya anak yatim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, fa inna man akrama auladahu, barang siapa yang memuliakan anak. Tapi dalam tanda kutip, jangan kita manja-manjakan semua apa yang diminta kita berikan. Tapi bagaimana kita memberikan stimulus, kalau kamu mampu juara satu, kalau kamu mampu baik dalam sekolah, nanti saya kasih ini itu. Barang siapa man akrama auladahu akramahullahu fil jannah, barang siapa yang memuliakan anak-anaknya, maka Allah akan memuliakan di surga. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna fil jannati daron, sesungguhnya di dalam surga itu ada rumah yuqalu laha darul farah, dinamakan darul farah, la yadkhuluha illa man faraha sibyan, tidak akan bisa masuk ke rumah itu kecuali orang-orang yang mampu membahagiakan anak-anak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya bagaimana kita mampu membahagiakan putra-putri kita, tidak hanya kita manjakan dengan harta, tapi bagaimana kita mendukungnya untuk berpendidikan, baik non formal, madrasah, diniyah, TPQ, formalnya juga S1, S2, S3 dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan putra-putri kita ditata oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Akhir kalam, Allahumma fiq ila kamin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.